Gede-gede. Welcome to Giant Discus Official. Gua Budi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue ganti baju dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi sahabat GD di Giant Discus Official. Kita udah ada di tempat senior nih, Om Aswen di Bintaro. Keseruannya kita lihat di sini banyak ilmu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam penanganan diskus-diskusnya di rumah. Oke? Kayaknya orangnya udah nungguin nih. Ya. Masuk Om Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswen, terima kasih. Giant Discus. Ayo. Ayo masuk, kita udah ditunggu ya. Makasih banyak nih Pak Aswen. Udah Ya, ginilah. jelas gila. Om, Mainan hari libur. mainan hari liburnya berapa kali berapa nih speknya nih? Kalau tanknya sendiri ukuran 50 kali 2,8, tingginya 70 cm. Untuk kaca kayaknya temper dong ya? Ya, Apa ini depannya pakai optic clear. optic clear. Om Aswen, gimana sih bisa sampai secinta ini nih sama diskus nih? Kalau saya senangnya ini ya, ikan ini memang dari kecil ya. Dari kecil, terus dulu saya pernah main koi juga. Terus setelah saya lihat kok ikan ini cantik lah gitu. Jenisnya juga banyak lah Om Budi ya. Cuman dulu kan nggak pakai tank ini sih. Tank sebelumnya ada yang agak kecil lah, ukuran 120. Nah ternyata tank 120 itu nggak bisa isi sebanyak ini gitu. Akhirnya kelamaan saya pikir udah saya maksimumin aja lah. Saya pakein tank seluas area yang ada gitu. Kira jadilah tank ini gitu. Teman-teman, sebelum gua kesini tuh sebenarnya yang hebat dari Pak Aswen ini filtrasinya. Nanti beliau mau nggak nih ngebuka rahasianya biar airnya clear terus nih kayak gini. Iya, sama ini ya. Ternyata pari juga dengan diskus aman. Ya. Ada Altum ya, Orinoco Om ya. Orinoco sama apa tuh Om namanya Om? Denisoni ya. Denisoni ya. Begitu. Lampu main Om ya? Ya, main sama inilah yang lampu atas buat bantuin supaya agak terang aja. Untuk pakan Om, biasalah kalau diskus itu identik dengan pakan. Om pakainya Sekarang untuk saya pakan? lebih ke burger yang Budi ya, karena saya pikir lebih ini aja lah. Dan sekarang dengan burger saya cuma ngasih 1 hari sekali, karena ikan dengan jumlah banyak seperti ini kalau digeber pakan juga takutnya filternya nggak kuat. Jadi saya jaga kualitas air, cuma saya kasih burger sekali sehari, burger yang buat mix ya. Udah itu aja. Paling kalau saya iseng-iseng saya kasih lagi sore pulang kerja gitu dengan penjepit ini ya. Jadi nggak perlu ditongrongin lama-lama, udah saya jepit aja burgernya, saya tenggelamin gitu. Nah, untuk filter Om, boleh nggak Om? Iya. Oke. Sederhana sih Om Budi ya filternya ya. Nanti kita ambil. Nah, kalau filter ini saya memang nggak pernah bongkar ya. Dari pertama buat, mungkin umurnya sekarang udah 1 tahun lebih. Karena bagi saya filter itu nyawanya ikan ya. Jadi saya nggak pernah ganggu, yang saya bersihin cuman tanknya aja. Jadi yang dari air dari overflow itu masuk ke sini. Nah ini saya buat sistemnya, kalau orang bilang sistem sepatu ya. Jadi kapas itu nggak kerendam ke air gitu. Jadi saya setiap minggu paling saya ganti kapasnya doang, kapas yang ini ya. Udah gitu. Jadi gampang untuk maintenance filternya. Yang lainnya nggak pernah saya ganggu. Jadi di situ dari pertama kali pakai cardness, udah
Habis itu Kristal Bio, udah muter-muter lah akhirnya. Sederhana sih. Dengan sederhana tapi ikan pada sehat ya Om ya. Ya, mudah-mudahan sekarang Waduh. udah inilah ya. Kalau menurut saya, ikan pasti sakit. Ya, saya udah ngalamin, mungkin sekarang saya hampir 1,5 tahun lah main diskus ini. Ikan pasti sakit. Saya udah coba dari beberapa pam juga sakit gitu. Yang cuman saya pikirkan dari dulu, bagaimana cara ngobatinnya gitu. Ya sama mungkin kayak kita, ya bisalah sakit perut atau batuk. Kalau dibiarkan terus kan akan bahaya. Sama saya pikir kondisi ikan juga seperti itu. Jadi kalau saya lihat ada yang nggak beres, langsung saya angkat, saya pindahin ke karantina, saya treatment gitu. Nanti kita lihat aja Om Budi ya. Siap. Ada yang berapa yang udah saya treatment tuh dia berhasil. Paling sering yang terkena di sini apa tuh Om? Yang paling buat pusing biasanya hit. HITH ya? Ya. Hole in the head ya? Ya, itu aduh. Saya nanti, cuman saya nggak sempat videoin ya. Jadi ada beberapa ikan di belakang itu dari mulai kepala itu tinggal tengkorak. Dan saya nggak tega ngelihatnya gitu. Ada yang bagian di sisi itu udah kelihatan daging dalamnya, ngelewer-ngelewer gitu. Tapi ikannya masih hidup. Jadi biasanya udah di pojok-pojok sana tuh. Nah itu saya treatment ya, nanti saya udah coba ya beberapa pengobatan, cara itu teman. Akhirnya saya coba dengan kombinasi obat saya, bukan obat saya sih, kombinasi berapa obat. Alhamdulillah selamat. Kalau boleh kita Ya, share Om ya, biar nanti kita share ya. semua, Karena saya pikir yang buat pusing itu hit loh. termasuk barefoot Om ya, yang paling sering. Barefoot. Nah barefoot sekarang udah banyak ya obatnya ya. Tapi barefoot sekarang ya oke lah, kalau saya cuman kalau pulang kerja atau pulang paling ngeliatnya cuman ini aja. Ada yang mojok nggak gitu. Nah, kalau ada yang mojok tinggal saya lihat pas waktu kasih makan dia nggak nyamperin, biasanya saya serong. Kalau saya lihat bodinya mulus ya anggap aja barefoot gitu. Saya punya treatmentnya juga sih sendiri untuk barefoot. Sampai sekarang alhamdulillah masih bagus ya. Termasuk buat Altum juga. Kemarin pernah kira-kira 4 bulan yang lalu tiba-tiba nggak mau makan. Saya kaget juga. Dan serentak lagi semuanya nggak mau makan. Altum Orinoco. Ini udah lumayan nih gede Altumnya, dulu saya beli agak kecil. Mantep banget. Buat Ya. teman-teman, mudah-mudahan nanti kita boleh Om ya ke Ya. dapurnya, dapur karantinanya, lihat penanganan Om Aspen. Karena penanganan setiap teman-teman tuh beda-beda. Ini dari sisi Om Aspen. Tapi tadi gue udah lihat sebentar, itu ikannya udah langsung gemuk lagi Om ya. 3-4 hari langsung gemuk Om ya. Ya. Nah, gitu. Karena hit itu yang paling buat pusing ya. Biasanya kalau yang sekilas saya tanganin itu biasanya kalau saya nggak sempat setiap hari lihat ikan, begitu lihat ikan ada yang mojok biasanya saya lihat. Nah biasanya udah parah gitu. Saya baru tahu tuh misalnya saya nggak lihat ikan berapa hari, di sininya tuh udah habis pipinya tuh udah kelihatan tulang. Dekat mata lagi susah banget tuh kalau udah dekat mata sama kepala udah kelihatan tulang. Nah biasanya saya cuma tanganin. Saya kasih contoh ya. Biasanya saya di sini nih saya udah siapin obat ya. Kayak gini nih. Biasanya udah ada obat seperti ini ya. Jadi biasanya kalau yang hit itu saya udah siapin ini dulu alkoholnya. Terus saya ambil kapasnya. Saya siapin betadine salepnya. Nah, biasanya di sini saya ada ember merah kecil ya. Jadi ikan saya tangkap dulu, saya tidurin. Nah, saya ambil kapas. Yang luka itu saya bersihin dulu pakai alkohol. Biasanya daging-dagingnya banyak terkelupas itu. Cuman hati-hati ya, jangan pernah kena mata ikan. Saya pernah berapa kali nanganin hit, kena mata ikan, mati ikannya. Karena kena alkohol ya. Jadi biasanya kalau udah sampai hitnya tuh dekat dengan mata, saya hati-hati banget tuh pakai cotton bud. Saya bersihin semua sampai bersih tuh lukanya. Terus saya keringin pakai kapas, terus saya pakein betadine salep. Nah setelah betadine salep baru saya masukin ke kolam karantina, baru saya treatment. Dia masih bolong, kalau yang merah dia masih merah, tapi lambat laun dia bersih. Dan yang saya buat takjub saya, bolong yang nampak tulangnya itu tumbuh lagi jadi rata. Nanti kita lihat ada berapa ikan yang udah saya trial, ada 5 ikan. Itu sih, ini juga cobaan trial and error sih. Cobain lumayan hasilnya.
Gua pribadi udah kenal Om Aspen tuh dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kita masih sama-sama hobi. Tapi salah satu yang senior yang mau bagi ilmu di grup Lelang Jaya Industries juga Om Aspen, nggak pelit ilmu. Luar biasa. Sekarang upgradean tanknya, waduh, udah luar biasa. Kalau kita bicara modal atau dulu pengeluarannya sih luar biasa Om ya. Karena hobi. Benar. Karena Ini juga sebagai obat ya. Iya. Istilahnya di saat kita stres banget, ngelihat mereka sehat ini benar-benar senang banget. Biasanya pusing ya awal-awal dulu ya, banyak yang mojok, banyak yang ini, aduh buat pusing. Tapi lama-lama nanti akan ketemu kok titiknya. Titiknya dapat, enak meliharanya gitu. Om Aspen paling hobi atau paling favorit di tank ini diskus yang mana nih kira-kira? Saya orangnya nggak ada fanatik ya. Maksudnya, oh saya paling senang ini enggak. Justru kalau Om Budi lihat di sini, ini ikan semuanya mix. Kalau saya fanatik, pasti satu jenis ini semuanya. Betul. Karena dengan mixnya itu yang buat dia bagus gitu. Saya ya. Nah cuman kemarin saya senangnya ada pari aja. Jadi pari ini memang tambahan ya. Maksudnya Komteng ya Om ya? ya, jadi sifatnya dia juga makanan sisa ya. Jadi sisa-sisa yang jatuh ke bawah itu pasti dimakan sama pari. Jadi juga saya pikir ngebantu lah. Selain dari pari juga cantik, ngebantu ngebersihin di bawah. Kendala terberat Om kan pakai pasir ya. Jelas diskus banyak referensi yang bilang bahwa pakai dasar itu kurang bagus karena bom amoniak lah, ikan pepring lah. Tapi saya lihat Om aman-aman aja. Itu bagaimana tuh Om tanggapannya? Saya nggak terlalu sependapat kalau pasir memang sih bisa nyimpan kotoran ikan ya. Tapi ini kan bisa kita akalin gitu. Mungkin di sini ada kelihatan ya. Di sini ada wave maker. Ini saya beli yang tekanannya tinggi. Bantu mendorong Om ya? Ya, jadi misalnya kayak saya pakaiin timer. Ya, jadi dia akan bekerja dalam waktu-waktu tertentu gitu. Begitu dia bekerja, semua kotoran ini kayak menggulung dan akan kesedot ke skimmer, baik di bawah maupun di atas gitu. Itu aja sih yang saya ngalamin. Dan satu hari sebisa mungkin saya biasanya buang air tuh ya mungkin bisa dibilang 10% ya. Segini pasti biasanya saya buang. Karena mungkin sistemnya udah saya buat gampang ya. Jadi saya tinggal nambah air di sini, tinggal ngebuang air lewat bawah gitu. Jadi nggak repot-repot narik selang. Mungkin Om Budi bisa lihat di sini ya. Ini buat backwash, saya tinggal buka keran ini aja nih. Jadi langsung buang keluar. pedestrian kota ya? Iya. Sama kalau ngisi air, saya tinggal buka ini aja. Nah air ini saya pakai air tampungan ya. Dan ini juga pengalaman yang buat pusing juga dulu. Saya juga dulu bingung kenapa ikan selalu sakit. Kenapa ikan sakit gitu. Nah, setelah banyak diskusi mungkin di grupnya Om Budi, di grup-grup yang lain, memang air paling penting. Apalagi saya pakai air pump. Karena air pump setahu saya itu nggak stabil. Kadang-kadang saya sendiri di wastafel itu suka buka, begitu buka keran warnanya putih susu gitu. Nah dulu saya langsung pakai air keran dan setiap ganti air yang harusnya ikan itu senang, ikan mabok. Tapi kalau dilihat tuh airnya bening. Nah tapi kan secara kasat mata kita nggak bisa bedain ya kandungan klorin yang ada di air gitu. Nah sekarang di lantai 2 ini ada 3 toren yang memang saya siapkan khusus buat ikan. 1.200 liter khusus buat ini. Untuk ini ya. Jadi nanti di toren juga itu saya kasih aerator yang saya nyalain pakai timer sehari 2 kali sejam. Jadi dia buat penguapan. air bisa langsung kita pakai Ya. buat ganti ini. Langsung. Emang niat. Karena kalau nggak buat pusing ya. Karena Iya. kita Pulang kerja. Andainya gini Bang Budi ya. Toren mungkin harganya 300 ribuan ya. 350 ribu. Saya beli 4 ya. Anggap berapa lah. Itu nggak sebanding dengan 2 atau 3 ekor harga ikannya. Makanya saya lebih mau investasi. Ya udah Alat benerin ya, dulu deh, alat dulu beresin semua airnya. Jadi sampai kapan aja kalau misalnya saya
Pengen backwash saya tinggal buka ini, saya udah yakin airnya bagus. Karena airnya pasti udah diendapin. Seperti itu. Jadi saya udah ini. Dan saya juga udah pakai pelampung, begitu dia airnya kosong, air langsung ngisi. Tapi khusus buat cuman tank, nggak masuk ke rumah. Om pakai pasirnya pasir Bali nih, Om? Nggak, ini silika Bangka. Silika Bangka. Berliter atau karungan, Om? Lupa saya ya, kayaknya nggak sampai sekarung deh. Ini cuman dikit ya Om Budi ya. Hanya Cuman dasar-dasar ya. dasar aja. Karena ini jadi rumahnya Pari juga. Jadi Pari ini ada lucunya juga ya. Pada saat dia ngerasa terancam, dia masuk ke dalam pasir. Hilang ya. Yang nanti yang kelihatan cuma matanya sama buntut ekornya doang gitu. Jadi lucu. Pari ini lucu. Dan dia nggak usil gitu. Dengan diskus, dengan ini dia akur. Saya dari tadi ngelihat ini ada 12 jenis nih diskusnya. Luar biasa. Om lebih senang bermacam-macam ya. Ya. Tapi tentu saja Om Aspen tadi nanti kita lihat Om Aspen itu punya tempat karantina, Om ya. Ya. Betul. Jadi ikan dari mana aja selalu di karantina. Inilah pentingnya edukasi diskus buat teman-teman Om. Karena banyak temen yang mau cepet, tapi padahal itu salah Om ya, salah besar. Saya juga kayak gitu dulu. Jangan deh. Saya paling cepat masukin ikannya itu 2 minggu. Karena karantina itu kunci sukses Adaptasi memelihara diskus. Begitu. Kalau karantinanya bagus, aklimatisasi awal bagus, insya Allah ke belakangnya nyaman Om ya, nggak pusing lah untuk treatment yang lainnya. Ya, gitu. Karena apa ya, samalah mungkin dengan teman-teman yang lain waktu awal melihara ya. Banyak banget, saya juga banyak banget mengalami mati. Gara-gara nggak bisa handling. Saya karantina 2 hari, saya lihat, saya campurin, udah akhirnya ikan satu tanknya yang bermasalah gitu. Sampai sekarang enggak. Jadi kalau sekarang itu saya disiplin. Jadi kalau saya beli, nah ini ada catatan juga. Kalau beda sumber belinya, nggak akan pernah satu tank saya temukan dalam satu karantina. Bahaya ya. Saya udah pernah coba juga dan itu bahaya banget. Jadi saya punya ada beberapa tank karantina itu memang kalau ini saya beli dari sumber yang ini, saya akan karantina di sini. Terus ini kalau melewati masa karantina, baru ini saya gabung dulu ke sini. Ini butuh waktu lagi 2 minggu. Begitu mereka nggak ada masalah, baru boleh masuk ke tank utama. Hampir 1 bulan. Tapi bagi saya lebih bagus saya sabar daripada saya pusing tiap hari. Nah, tuh teman-teman, mudah-mudahan Om Aspen memelihara diskusnya bisa tetap mau berbagi informasi ke kita. Makasih banyak nih Om. Ya Budi. Udah buat ikan ini ya. Udah dikasih waktu. Tenangin hati. Ya karena Budi pun sama masih banyak belajar, butuh senior teman-teman kayak Om Aspen. Makasih banyak. Ya. Kita ngelihat diskusnya aja yang ada di sini. Wah, luar biasa Om ya. Om, pertanyaan terakhir mungkin nanti teman-teman juga bakal banyak nanya sebelum kita tutup. Kok pakai 2 lampu Om? Yang atas LED ya, yang bawah main Om ya? Ya. Gini, ini LED sebenarnya ada 3 ya warnanya ya. Ada 3 lampu lah. Sini ada ini mau terang. Nah, kalau menurut saya ini memang dulu tank ini ada desain hardscape-nya. Hardscape-nya itu di sini pohon yang sifatnya keluar. Jadi mau nggak mau lampu ini harus jauh dari pohonnya. Nah sekarang saya nggak mau lagi main itu jadi apa? Saya lebih senang main kosong gini ya. Saya fokus melihat ikannya. Nah otomatis daya lampu ini kurang karena ini dari sini ke sini 70 cm. Dari sini ke 70 cm. Jadi dia butuh 140 cm ke bawah ini kayaknya cahayanya kurang. Akhirnya saya tambah main lah. Ternyata lampunya wah keren lah menurut saya gitu. Ngangkat performa ya Om. Betul, ngangkat performa dan lebih nature ya. Iya. Warnanya lebih nature. Nah, terjawab ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman, oh kok ada 2? Apa gimana? Ini nih, mungkin sebagian heran ya. Kok saya pakai akrilik sih tutupnya? Ini ada pengalaman nggak enak nih.
Diskus itu bisa bukan lompat ya. Diskus itu bukan lompat. Ini saya tutup akrilik. Kenapa? Udah 2 korban diskus gede lompat. Dan itu nggak bisa saya ambil karena jatuhnya ke pinggir sana. Ke pinggir sana, baik bisa mau dibayangin ya, dari sini ke sini gangnya cuma segini. Diskus segede ini deh, hampir 5 cm, 5 insan. Lompat itu lompatnya bukan karena dia sakit. Nah dulu kan saya suka kasih makan pakai hand feeding ya. Mereka tuh kayak rebutan hand feeding sampai jumping, tas gitu. Waduh, mati deh akhirnya. Makanya saya pikir, aduh ini korban nih. Saya pikir ya udah mau saya amanin, tapi saya pikir gimana supaya cahaya juga tembus. Mau nggak mau ya saya pakai akrilik kayak gini. Jadi ini tinggal diangkat-angkat sih. Kalau saya misalnya mau nyuci ya saya tinggal angkat akriliknya. Oh iya. Jadi kalau misalnya siapa saya tinggal taruh aja. Jadi simpel gitu. Jadi nggak melulu diskus itu nabrak kaca dulu baru loncat dong ya? Enggak. Ternyata Karena begitu ada pengalaman nih. di tengah dia jumping. Luar biasa. Nah, kalau dia jumpingnya areanya gede kayak gini, gampang ngambil ikannya kan. Itu kan jumpingnya area cuma segini. Dan ikan di sini dan tinggi, gimana nyerok ngambil gini ya, nggak mungkin kan? Wah ini pengalaman juga nih Om. Makanya Karena saya- kalau Budi Om selalu bilang sama teman-teman diskus itu yang penting ada ban-banan nih. Ya. Karena dia mentok kaca dulu, baru loncat. Kalau itu kan kaget ya. Kalau ini nggak kaget, misalnya saya kasih pakan, mereka tuh kayak berebut, Iya, terus dia nabrak gini. Nah, Airnya jaraknya kan cuma segini nih airnya. loncat indah lah dia. Mana ikan yang paling saya senang lagi, gede banget lagi kayak gini nih. Itu sih, makanya ini salah satu improvement saya ya, maksudnya ngamanin lah daripada harga ikan hilang segitu, saya beli gini di Tokopedia. Udah Akrilik 5 mili Om ya? 5 mili. 5 mili. Untuk ukuran, Jadi kalau seandainya pun dia kesini kan di sini jauh lompatnya, tapi kalau lompat ke belakang kan ya. seperti saya. Oke Om, terima kasih banyak banget ilmunya. Terima kasih. Mungkin ada pesan dan pesan yang terakhir untuk teman-teman sebelum kita tutup Om. Iya. Kalau saya sih ngarepin memang pengalaman selama di luar diskus ya. Sebenarnya udah dari dulu tuh udah tahu. Satu kuncinya sabar. Ya kan? Gagalnya karena nggak sabar juga kali. Beli ikan dulu malah pertama kali nggak pakai kanta, main cemplung-cemplung aja 3 hari pada kena ini semua. Nyakit lah ya. Jadi intinya sabar. Terus kalau beli berbagai pump jangan pernah dicampur dulu. Tempat karantinanya harus terpisah. Terus kalau dua-duanya aman, baru mereka akan dicampurkan dulu tank karantina dengan tank karantina dulu. Yakin selama 2 minggu dikasih makan, oke, nggak ada sakit, nggak ada ini, baru masuk ke tank utama. Karena yang dulu yang penyakit yang paling buat saya sakit banget tuh, ikan baru masuk, ikan yang lamanya yang tepar gitu. Aduh, pusing saya. Mungkin itu aja sih. Iya. Kalau Untuk saya Giant sih- Diskus Om, ada kesan dan pesan. Kalau Giant Diskus sama kayak dibilang Om Budi ya. Saya senangnya Om Budi itu dia kalau nawarin ikan ke saya apa adanya. Kondisi gini dan saya senang. Dan ini sekarang hampir rata-rata dari Giant semua ini. Ada sih dari yang lain, cuman maksudnya kita lebih banyak sharing lah. Jadi istilahnya kadang-kadang ada yang kita tahu dari hasil pengalaman kita, saya juga share di grupnya Giant. Itu maksud saya, kalau ada yang main ikan baru, dia nggak perlu banyak berkorban kayak saya nih gitu. Ini sih dia udah tahu, oh nih sharing-sharingnya kita pernah ngalamin penyakit ini, ya ini obatnya gitu, penanganannya. Yang Ada sih, mau Budi. join bisa japri admin di 082126477099. Nanti di sana juga ada Pak Aspen. Teman-teman bisa sharing sama-sama kita. Om, Mau thank lihat you. itu yang Ya. karantinanya? Sambil kita lihat setelah ini, jangan lupa subscribe Giant Diskus Official dan Instagramnya Pak Aspen Bintaro Bintaro Sektor 7. Bintaro Sektor 7. Di sana ada koleksinya Pak Aspen semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo Om. Nah, ini memang tempat karantina ya. Saya ada nyiapin berapa tank sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tank karantina sebenarnya. Jadi kalau saya beli ikan berbagai sumber, biasanya saya pisah-pisah. Kecuali dari satu sumber cuma satu. Nah ini tadi yang ikan saya bilang. Ini nih
ikan ini ikan dulu yang sudah sakitnya parah. Kalau menurut saya udah sekarat lah, kena hit, kepalanya bolong, tulang-tulangnya udah kelihatan, dagingnya udah ngelewer-ngelewer, semuanya sama. Malah lebih parah, ada yang udah kena hit, kena barefoot lagi. Nah ini saya treatment, sampai sekarang sehat dan mereka udah makan burger semua. Jadi sekarang ya saya punya, bukan ramuan saya ya, cuman ada secara kombinasi obat yang saya lakukan untuk nanganin masalah hit. Tadi saya udah ceritain sedikit. Nah ini hasilnya sekarang. Ada 5 ekor ini udah yang sebenarnya udah siap masuk ke tank utama. Teman masih saya gemukin dulu karena mereka kemarin bisa nggak makan hampir 1 bulan ya. Udah kurus banget. Sekarang mereka udah mau makan. Ini sekarang kalau saya gini tangan juga mereka udah naik ke atas biasanya atau udah minta makan. Ya. Nah ini contoh yang lagi saya tanganin. Ikan ini barefoot ya. Hampir sebulan udah kurus banget nih. Udah kayak tipis kayak kertas deh. Ya, kebetulan saya ada diskusi sama Koalai dan ada racikan untuk barefoot yang dia kasih ke saya dan ini ampuh menurut saya. Jadi 3 hari pemakaian ini nanti ikan ini udah masuk ke tank yang di sini. Udah tinggal kasih makan, gemukin lagi gitu. Biasanya kalau barefoot nggak terlalu lama ya, 3 hari 4 hari biasanya udah sembuh sih. Kalau nggak kelihatan ya di sini ya, biasanya udah keluar kotoran putih panjang-panjang gitu. Nah ini udah masa 2 hari ya. Biasanya ini udah kurus banget. Tapi nanti begitu barefootnya selesai, makannya kenceng lagi, tebel lagi kayak gini kan ya. Oke, saya ada yang simple sebenarnya, beberapa obat yang saya pakai buat hit ya. Jadi saya biasanya pakai 3 ini nih. Tapi setelah yang tadi saya ini ya, yang setelah tadi saya treatment dulu ya, bersihin lukanya, pakaiin betadine, baru saya treatment pakai ini nih. Saya pakai internal free, pakai BFF eksternal, sama pakai ini Metrosit. Udah ikutin aja dosisnya. Mudah-mudahan kayak sekarang saya pakai aman ya. Ini kalau ngomongnya hit ya. Kalau hit saya pakai ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya itu dalam 3 hari. Daging-daging yang bleber-bleber itu akan lepas dari hitnya yang bolong-bolong di ikan. Nanti tinggal merahnya doang. Nah lama-lama merah itu akan tumbuh daging sendiri sehingga nanti ketutup rapi semua. Kalau hitnya udah sembuh, sama kayak yang mungkin dilihat di sini tadi ya. Ini semua ikan yang paling parah kondisinya sekarang udah gemuk lagi. Jadi ya kemungkinan kalau menurut saya hit itu bisa dari mana aja ya. Dia bisa dari apa? Bisa dari, ya saya nggak tahu pasti ya pakan atau ini, tapi yang jelas ikan manapun kemarin yang saya beli dari manapun bisa kena hit. Yang penting sekarang bisa ditanganin gitu. Yang terakhir kena hit itu ini, pipinya bolong. Coba ya, saya mau nggak kelihatan, sebelah situ masih ada nggak bekasnya? Tuh, udah nggak ada bekas lagi. Pipinya bolong. Ya, udah nggak kelihatan apa ya? Tuh, masih ada merah tapi udah bolong. Ini sekarang udah tumbuh daging lagi. Saya nyalain lampunya. Nih. Ini yang pigeon kuning ini. Yang terakhir kena hit, bolong pipinya sampai dekat tengkorak kepalanya. Sekarang udah tumbuh, sudah nggak ada lagi, saya lihat udah rapi, udah mulus, dagingnya tumbuh lagi semuanya. Nih. Nah, tuh pipinya udah tumbuh kan? Bagian atas kepalanya masih ada nggak botak tuh? Ya, tapi udah tumbuh daging, tuh ada yang botak tuh di dekat mata ke atas. Itu bolong tembus ke tulangnya dia. Gede-gede, welcome to Giant Discus Official. Gua Budi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue ganti baju dulu.